Bermula dari ad-dhahiyah. Ad-dhahiyah itu pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Nah, kurban itu sendiri adalah ma yusbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala min yaumil 'id ila akhir ayyamit tasyrik. Definisi atau prinsip atau definisi daripada pelaksanaan kurban, pemotongan kurban, hewan kurban, yaitu ma yusbahu minan na'ami taqarruban ilallah. Hewan yang dipotong sembelih tujuannya apa? Taqarruban ilallah. Tak lain dan tak bukan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun dan bagaimanapun ketika kita melaksanakan kurban, utama niatnya adalah taqarruban ilallah. Mencari nilai-nilai pahala Allah berikut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kapan tuh berwaktu? Waktunya bagaimana? Mi yaumil 'id, diawali dari hari 'id, hari nahar, tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ila akhir ayyamit tasyrik, sampai berikut ke depan 3 hari raya tasyrik. Hari tasyrik 11, 12, 13. Itu masih ada kesempatan untuk memotong hewan kurban. Hukumnya bagaimana tuh? Hukum daripada pemotongan hewan kurban. Segi prinsip hukum yang paling dasar bagaimana? Sunnatun muakkadatun, hukumnya lah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Kapan tuh, di mana itu? Ya fi hakina alal kifayati, di dalam hak kami, hak kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alal kifayati, di dalam sebuah kifayah, tanggungan yang bisa diartikan sebagai sunnah kifayah. In ta'addada ahlul baiti, jadi sunnah kifayah. In ta'addada ahlul bait, apabila keluarganya itu jumlahnya enggak sedikit. Apabila ada keluarganya jumlahnya sedikit, maka kalau dia mampu bisa tuh dia sebagai sunnah kifayah, mewakili daripada anggota keluarga yang lain. Saya punya uang cuma cukup beli kambing 1, tapi keluarga saya banyak. Bagaimana ini? Ya silakan, Anda mampu lakukan kurban. Lalu niatkan kurban ini adalah kita mohon pahalanya juga, pahala kurban, pahala udhiyah. Kita niatkan pahala juga untuk keluarga kita, anak kita, istri kita, dan terus ke bawah. Boleh seperti itu? Ya. Kenapa boleh? Karena termasuk sunnah kifayah. Tetapi perlu dicatat bahwa yang mendapatkan nilai sebagai orang yang pernah dituntut untuk melakukan penyembelihan hewan kurban hanya dirinya saja yang niat, yang punya uang, yang membeli kambing. Dia telah melakukan tuntutan berupa melakukan sunnah muakkadah, penyembelihan hewan kurban. Kalau yang lain belum. Kenapa? Kan belum beli kambing ya. Jadi anak kita belum, istri kita belum, baru kita doang. Tapi pahala kurban boleh kita niatkan untuk mereka. Seperti itu. Nah, tapi masih ada tuntutan tuh. Kalau mereka belum melaksanakan pelaksanaan pemotongan hewan kurban, mereka masih ada tuntutan. Anaknya belum, ya sudah tuntut. Masih ada tuntutan untuk melakukan sunnah muakkad berupa penyembelihan hewan kurban. Nah, begitulah ya, seperti itu. Bahkan dikatakan wa yazidu ta'akuduha fi haqqil hujjaji bimina. Nah, yang namanya pemotongan hewan kurban ini sebagai sunnah muakkad itu fi jami'il jihad, dalam seluruh arah, dalam seluruh sisi, dalam seluruh posisi, dimanapun kau berada, min ahlil badawi wal hadari was safari wasawaul hujjaj wa ghairihi. Baik kamu dalam keadaan tiada atau kamu dalam keadaan ada, artinya kamu dalam perjalanan pergi jauh, baik kamu dalam keadaan tetap di kampung itu, bahkan orang yang sedang pergi haji ketika dia wukuf di Mina itu masih disunnahkan untuk melakukan pemotongan hewan kurban. Saya lagi jalan-jalan pergi jauh untuk menuju suatu daerah, di situ pas banget hari nahar, kita punya duit, masih disunnahkan untuk mengadakan pemotongan hewan, apalagi yang ada di tempat, tidak pergi kemana-mana. Seperti itu. Jadi sunnah muakkad itu, hukum sunnah muakkad itu tertuju kepada siapa? Kepada semua orang yang mampu. Di mana saja dia berada.
Bahkan ketika dia sedang melaksanakan ibadah haji pun masih tetap disunahkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Di mana ketika dia berada di Mina. Nah kemudian kapan waktunya itu? Wa yadkhulu waqtuha iza tala'atis syamsu yauman nahri wa madha zamanu yasha'u salatal idi wa khutbataihi. Kemudian mengawali mulai masuknya pelaksanaan pemotongan hewan kurban kapan? Iza tala'atis syamsu. Iza tala'atis syamsu ketika matahari terbit. Nah, ketika matahari terbit itu boleh sudah dilaksanakan pemotongan hewan kurban. Nah, tola'at syamsu itu standarnya di mana nih? Standar tola'at di dalam hukum pelaksanaan ibadah di mana tuh? Batasannya di mana? Apakah separuh nongol atau seperempat nongol atau sempurna nongol? Nah, standarnya yang namanya nongol, tahu nongol tahu ya? Terbit nongol. Bahasa kita itu bahasa Betawi itu nongol. Kalau bahasa Jawa meletek. Kalau bahasa Jawa kasar. Meletek seringenge muncul matahari. Jadi taat kapan tuh? Yaitu fi waktu duha, ketika sudah menyamai waktu duha. Waktu duha kapan? Waktu duha kalau kita melihat matahari itu di pinggir laut dari pantai nih, ketinggian laut itu sama dengan tingginya itu sama dengan orang berdiri dan melambai. Ketika orang berdiri di tepi laut itu di pantai, dia berdiri lalu dia melambai tangan begini, nah matahari itu pas berada di atas tangannya itu waktu duha. Nah mulai dari situ boleh melakukan ibadah ritual seperti penyembelihan hewan kurban, mengadakan khutbah dan sholat Idul Adha seperti itu. Nah sebelum itu tar dulu. Lalu sampai kapan waktunya tuh? Waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya sampai wa madha zamanu yasha'u salatal idi wa khutbataihi. Sampai terus berlalu yang dimulai untuk melakukan sholat Id dan khutbahnya, wa yastamirra ada ila ghurbi syamsi, dan terus berlangsung sampai terbenamnya matahari akhir ayyamit tasyrik, pada akhir hari tasyrik tanggal 13. As-Salasa yang 3, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah sampai situ tanggal itu selesai lah. Selesainya kapan? Batas waktunya kapan? Batas waktunya ila ghurubi syamsi, matahari terbenam, artinya waktu maghrib. Jadi setelah asar, tanggal 13 tasyrik, setelah asar masih disunnah muakkadkan melakukan pemotongan hewan kurban. Pahalanya gede banget tuh. Bahkan Nabi mengatakan, man lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musholana. Jika kalian diberikan keluasan rezeki lalu kalian tidak mau berkurban, enggak mau nih, males dah, usah ngapain sih berkorban, repot-repot aja, jangan sayang duit gitu umpamanya. Itu kata Nabi, fala yaqrabanna musholana. Jangan deketin tempat sholat saya. Jangan deketin tempat sholat kami. Artinya apa? Kau bukan umat saya. Saya sebagai Nabi menghormati kakek keturunan saya, Nabi Ibrahim, untuk melakukan sunnah ini. Saya menghormati dia. Dan saya melakukan. Lalu Nabi melakukan. Masa kalian umatku tidak melakukan? Kalian bukan umat saya. Nah besok kalau beli duit nih, lakukan ada kurban. Kurban lakukan. Jangan sayang-sayang. Pahalanya gede. Insya Allah kalau kita berani ikhlas melakukan kurban di tahun ini, maka tahun-tahun berikut akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patungan boleh, nggak apa-apa patungan. Sebagai salah satu andil kesunatan muakkad untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Saya punya uang 200, kita rame-rame yuk, boleh gitu, boleh. Cuman belum sampai kepada at-tulab, sesuatu yang dituntut, sehingga itu termasuk bagian hukum udhiyah. Dia belum berkurban, tapi dia telah melakukan memuliakan bulan Zulhijjah di hari-hari nahar, di hari-hari kurban. Seperti tanggal 10, 11, 12, 13. Dengan apa? Dengan dia meneteskan darah yang diniatkan sebagai penghormatan bulan Zulhijjah di tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Walaupun dia bukan termasuk orang yang melaksanakan sunnah udhiyah,
Tetapi dia telah memuliakan bulan Zulhijjah di hari nahar, hari udhiyah. Tapi dia belum termasuk orang yang melaksanakan, tapi dia termasuk orang yang mendapatkan nilai kesempurnaan di dalam menghormati bulan Zulhijjah pada hari nahar. Nggak apa-apa, boleh juga. Makanya kata anak kita sekolah tuh dimintain tuh duit, yang 200.000, 100.000 buat kurban katanya. Nggak apa-apa. Di samping latihan juga memang sebagai takriman di Zulhijjah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan ini.